Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Damayanti, NPM 1740302055. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu pengertian sumber kutipan. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Jadi kutipan ini dilakukan apabila penulis sudah melakukan kerangka berpikir yang sudah mantap atau yang sudah bagus. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan di sini ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung atau kutipan isi. Kutipan langsung di sini ialah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya atau tidak boleh ada perubahan. Dan kutipan tidak langsung di sini yaitu mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit tanda petik. Jadi kutipan tidak langsung di sini berbeda dengan kutipan langsung. Kalau kutipan langsung kita harus diapit tanda petik. Sedangkan di kutipan tidak langsung tidak perlu diapit tanda petik. Selanjutnya kita masuk di pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Sampai semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Jadi di sini daftar pustaka itu sangat penting jika kita ingin membuat karya tulis. Karena daftar pustaka di sini selalu mencantumkan di akhir karangan. Kita masuk di pengantar. Pengantar di sini ada 4, yaitu yang pertama, dalam penulisan karya ilmiah atau artikel jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, ada beberapa metode atau gaya, style, penulisan sumber kutipan, dan penulisan daftar pustaka. Nah, metode atau gaya atau stylenya di sini yaitu yang pertama Turabian style, Harvard style, Vancouver style, American Psychological Association style, Chicago style, kombinasi dan berbagai style. Yang kedua yaitu masing-masing style penulisan sumber kutipan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan, tetapi suatu style yang dipilih dan dianut harus diterapkan secara konsisten. Yang ketiga yaitu beberapa perguruan tinggi dan penerbit jurnal ilmiah di Indonesia memilih dan menganut style. Nah, style tadi yang digunakan, yang style saya tadi sebutkan seperti Turabian style, Harvard style, Vancouver style, American Psychological Association style, Chicago style, kombinasi, dan berbagai style. Selanjutnya, yang terakhir yaitu Stisia Surabaya memilih Harvard style sebagai pedoman penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dalam penulisan karya ilmiah atau artikel jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Kita masuk di aturan penulisan sumber kutipan dengan Harvard style. Yang pertama yaitu sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Yang kedua, penempatan sumber kutipan pada awal atau akhir kutipan tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip. Jadi penempatan sumber di sini tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip. Yang ketiga yaitu jika penulis terdiri atas 2 orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan tanda petik dan. Yang keempat, jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti et al, kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. Yang kelima, jika sumber kutipan merupakan literatur, terjemahan, atau buku, artikel, dan lain-lain, maka yang disebut sebagai sumber adalah penulis asli, bukan penerjemah. Yang keenam, pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya.
Kita masuk di aturan penulisan daftar pustaka dengan hafal style. Yang pertama yaitu sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Yang ketiga, daftar pustaka ditulis diketik satu spasi. Yang keempat, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan atau inisial. Yang kelima, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan yang ini, tanda petik. Terus, jika penulisan daftar pustakanya tidak boleh menggunakan et al. Tadi berbeda dengan kutipan, dia menggunakan et al. Sedangkan di aturan penulisan daftar pustaka tidak menggunakan et al. Yang ketujuh, kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan. Jadi dia menggunakan kata dan dia tidak menggunakan simbol seperti yang ini. Dia hanya menggunakan kata dan. Yang kedelapan, cara penulisan daftar pustaka berbeda-beda, bergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu buku teks. Nah, aturan penulisan buku teks di sini yaitu nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah. Jika ada, tahun penerbitan, judul buku, dicetak miring atau edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Dan ini kita bisa lihat contoh buku teks. Yang kedua yaitu buku teks terjemahan. Nah, di sini aturan penulisannya yaitu nama belakang penulis asli, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbit, judul buku, judul bukunya dicetak miring, edisi atau cetakan nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun judul buku, dicetak miring, edisi atau cetakan nama penerbit, kota. Nah, ini adalah salah satu contoh buku teks terjemahan. Selanjutnya kita masuk di buku terbitan lembaga atau badan atau organisasi. Nah, cara penulisannya yaitu nama lembaga atau badan atau organisasi, tahun penerbitan, judul bukunya dicetak miring, edisi atau cetakan, nama penerbit atau kota penerbit. Dan ini contoh buku terbitan lembaga, badan, organisasi. Nih, ada 2. Yang selanjutnya yaitu peraturan, undang-undang dan sejenisnya, atau cetak lepas tidak berupa buku himpunan. Aturan penulisannya di sini, nomor dan tahun peraturan atau undang-undang, judul peraturan atau undang-undang yang dirujuk dicetak miring, tanggal pengesahan atau penerbitan jika ada, nomor lembaran negara jika ada, organisasi penerbit jika ada, kota tempat pengesahan atau penerbitan. Ini contoh peraturan, undang-undang dan sejenisnya. Ini salah satu contohnya. Kita masuk di artikel dalam jurnal. Nah, artikel dalam jurnal ini cara penulisannya nama belakang atau singkatan inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal cetak miring, volume dan nomor jurnal. Nah, volume dan nomor jurnal sini di tanda kurung. Nomor halaman artikel dalam jurnal. Ini salah satu contoh artikel dalam jurnal. Ini. Yaitu selanjutnya artikel seminar atau simposium dalam proceeding. Nah, aturan penulisannya di sini nama belakang, singkatan inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, nama proceeding di sini cetak miring, nomor dan volume proceeding jika ada, tanggal seminar atau simposium, penerbit proceeding jika ada dicetak miring, nomor halaman artikel proceeding. Ini salah satu contoh artikel seminar atau simposium dalam proceeding. Selanjutnya yaitu artikel seminar atau simposium cetak lepas.
Nah, aturan penulisnya di sini yaitu nama belakang, singkatan, atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbit, nama seminar atau simposium dicetak miring, tanggal seminar, simposium, nomor halaman artikel. Sebenarnya ini sama aja, artikel seminar, simposium, dan proceeding, dan artikel seminar, simposium, cetak lepas. Selanjutnya yaitu artikel dalam buku antologi dengan editor. Aturan penulisannya nama belakang, singkatan inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul artikel, judul buku dicetak miring, nama editor buku, penerbit, dan kota penerbit. Ini contoh artikel dalam buku antologi dengan editor. Kita masuk di skripsi atau tesis atau disertasi. Di sini aturan penulisannya sama seperti artikel buku, yaitu nama belakang, singkatan, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun, judul skripsi atau tesis atau disertasi, dicetak miring, nama program studi dan atau perguruan tinggi, kota tempat perguruan tinggi. Ini salah satu contoh skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya artikel dan internet. Nah, artikel dan internet ini cara penulisannya yaitu nama belakang, singkatan inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun, judul, alamat emailnya dicetak miring, tanggal, dan jam unduh. Selanjutnya makalah, pidato ilmiah, dan semacamnya. Nah, di sini cara penulisannya yaitu nama belakang, singkatan inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun, judul, sifat atau tujuan makalah. Nah, sifat dan tujuan makalah di sini cetak miring, nama kegiatan, tanggal kegiatan, dan kota tempat kegiatan. Ini salah satu contoh makalah, pidato ilmiah, dan semacamnya. Selanjutnya yaitu artikel dari majalah atau surat kabar. Cara penulisannya itu nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun, judul artikel cetak miring, nama majalah atau surat kabar, tanggal, halaman, atau kota penerbit. Ini salah satu contohnya. Contoh artikel dari majalah atau surat kabar. Dan yang terakhir yaitu berita dari majalah atau surat kabar. Nah, aturan penulisannya di sini yaitu nama majalah atau surat kabar, tahun, judul berita dicetak miring, nomor dan atau volume jika ada, tanggal, halaman, kota penerbit. Ini salah satu contoh berita dari majalah atau surat kabar. Kita masuk di cara penulisan daftar pustaka jika penulis sama. Nama penulis yang sama untuk beberapa pustaka atau literatur yang berbeda tidak perlu ditulis berulang-ulang, tetapi nama tersebut diganti dengan simbol garis bawah. Hal ini berlaku pula untuk penulisan lembaga, badan, organisasi. Jadi, jika ada nama penulis yang sama, kita tidak perlu lagi menulis namanya, kita hanya bisa dengan menggaris bawah, garis bawah atau underline. Ini contohnya, contoh jika penulis yang sama untuk beberapa pustaka. Dan adapun referensi yang saya gunakan yaitu http www.dosenpendidikan.co.id daftar pustaka, dan yang kedua yaitu http www.gurupendidikan.co.id daftar pustaka. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penulisan daftar pustaka menggunakan model Arvad di Microsoft Word. Yang pertama yaitu kita klik references. Lalu di sini ada style, kita pilih Arvad. Lalu kita tekan juga insert citation, kita klik add new search. Di sini ada tulisannya type of search. Kita pilih jurnal artikel. Lalu kita edit. Nama pertama.
Kita copy, lalu kita add. Selanjutnya kita copy. Di sini ada tiga kata. Karena di sini Husaina nama tengah, jadi kita hapus. Lalu kita add, dan kita ambil lagi yang terakhir. Kita add, lalu kita tekan OK. Nah, di sini ada tulisannya title. Di sini kita ambil judulnya. Nah, jurnal name-nya di sini yaitu Jurnal Teknik Elektro. Tahun 2018. Halaman, kita lihat halamannya. Halaman yaitu volume. Di sini dia menggunakan volume 11. Issue-nya di sini 2. Isinya nomor 2. Kita tekan OK. Nah, inilah contohnya. Lalu kita tekan juga, klik juga bibliografi. Lalu tekan insert. Nah, ini salah satu contoh penulisan daftar pustaka menggunakan model Alphard di Microsoft Word. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.